wabarakatuh. Saya Rudianto, Camat Kemusu Kabupaten Boyolali. Bersama ini kami sampaikan bahwa di Kecamatan Kemusu ini memiliki total lahan pertanian seluas 6.203 hektar yang terdiri dari 10 desa, tersebar di 10 desa. Kemudian dari 6.203 hektar ini terdiri dari lahan pasang surut. Ini di area WKO itu seluas 2.086 hektar. Kemudian lahan perhutani itu kurang lebih 3.505 hektar. Dan juga lahan sawah tak ada hujan itu kurang lebih 612 hektar. Kemudian di lahan perhutani ini itu terdiri dari 80% itu adalah tanaman keras, terutama jati. Kemudian yang 20% itu adalah tanaman pertanian. Di situ ada komoditi jagung. Kemudian untuk Kecamatan Kemusu ini untuk pertanian ada beberapa tanaman unggulan di Kecamatan Kemusu. Di antaranya ada padi, kedelai, dan juga jagung. Namun komoditi jagung ini yang paling menjadi unggulan di wilayah Kecamatan Kemusu. Untuk luas tanaman jagung dalam 1 tahun itu lebih kurang 7.500 hektar, terutama berada di lahan WKO, di pasang surut WKO, dan juga di lahan perhutani. Kemudian saya juga punya harapan terhadap para petani di Kecamatan Kemusu. Harapan saya yaitu mari bersama-sama kita membangun pertanian di Kecamatan Kemusu, dan saya juga berharap kepada para petani untuk lebih meningkatkan inovasinya dalam bercocok tanam, sehingga cara-cara yang tradisional tetap kita jaga, kita lestarikan, tapi kita juga harus tetap berinovasi demi kemajuan pertanian di wilayah Kecamatan Kemusu. Dan juga tak lupa saya juga berharap kepada para petani muda, para petani milenial untuk tidak berkecil hati sebagai seorang petani dan tetap semangat sebagai seorang petani. Dan saya juga berharap dari petani milenial ini bisa tumbuh petani-petani hebat di wilayah Kecamatan Kemusu. Harapan saya juga kepada para petani milenial, mari kita tingkatkan inovasi, bukan hanya terkait dengan hasil tani saja, tapi juga bagaimana meningkatkan budaya pertanian ini melalui hasil dari produktivitas pertanian unggulan yang digunakan untuk produk-produk yang lain. Demikian harapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waisik Abdullah, Koordinator Penyuluh Pertanian di BPP Kecamatan Kemusu. Di Kecamatan Kemusu sendiri itu berbeda dengan kecamatan yang lainnya, karena di sini itu ada lahan pasang surut Waduk Kedungombo. Selain lahan pasang surut Waduk Kedungombo, juga ada lahan pertanian di perhutani dan lahan baku sawah.
di Kecamatan Kemusu sendiri tidak ada lahan irigasi. Nah, untuk potensi komoditas di Kecamatan Kemusu itu ada komoditas pangan, yaitu ada padi, jagung, dan kedelai. Untuk jagung sendiri itu merupakan komoditas utama di Kecamatan Kemusu karena dalam 1 tahun itu di beberapa wilayah itu bisa menanam 2-3 kali musim tanam. Di Kecamatan Kemusu, petani sini biasanya menanam 2 jenis jagung. Yang pertama itu jagung hibrida dan jagung lokal. Untuk jagung lokal itu biasanya petani menanam jagung unyil dan jagung kristal. Untuk varietas jagung hibrida itu biasanya petani menanam NK Perkasa, NK 212, B27, biji 18, biji 2, biji 99, Pertiwi 6, dan Pertiwi 8. Untuk profilitas di sini itu untuk jagung hibrida itu rata-rata itu dalam 1 hektarnya itu mencapai 6-7 ton. Sedangkan untuk jagung lokal itu dalam 1 hektar itu profilitas mencapai 3-5 ton per hektar. Kenapa Pak? Kemarin itu terlalu banyak air hujan. Jadi sebagian itu ada yang nggak subur. Ini kalau orang Jawa itu kena penyakit apa ya? Pagebluk tuh Pak, itu namanya. Jadi jagungnya ini nggak cepat, pertumbuhannya nggak cepat hijau itu Pak, karena banyak air, kebanyakan air. Itu contohnya sebagian itu kan udah lemu Pak itu Pak. Itu yang bagian tinggi. Bagian ini terlalu banyak air, tapi kemarin sudah saya rabuk lagi dan ini saya semprot pakai pupuk cair Pak. Semprot pakai pupuk cair Pak. Terus ini acara apa Pak? Kan pendampingan kepada petani, terutama petani jagung. Kita itu melakukan pendampingan dari olah lahan sampai pasca panen. Dalam melakukan olah lahan, kita selalu memonitor, controlling. Setelah itu kita juga membantu petani dalam menentukan jenis benih yang akan ditanam. Setelah itu tanam, kita juga merekomendasikan pupuk apa yang akan digunakan kepada petani pada saat pemeliharaan, seperti halnya penyakit, hama. Itu kita juga berkoordinasi, berkolaborasi dengan POPT. Nanti pestisida apa yang bagus untuk diterapkan. Setelah itu untuk panen, pasca panen. Setelah itu distribusi. Kita selaku PPA itu juga membantu ke petani untuk melakukan distribusi ke bulog seperti itu. Apa Mas? Niki Pak, nembe ngarit Pak niki Pak. Nggih Pak, niki nembe ngarit niki kiambaan namungan Pak. Oh, laren canggih Mas. Niki Pak, pemuda teng mriki niku mboten seneng teng wono kinten Pak. Oh, berarti permasalahan teng mriki nganu nggih, para pemudane mboten purun do teng nggon saben, teng wono mboten purun nggih Mas. Nggih Pak, niki mboten purun teng wono niki. Oh, nggih. Semangat Mas. Nggih Pak, siap. Semangat ngarite. Nggih, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marman dari kelompok tani Jatiwaras, Dukuh Benderan Desa Bayu. Selaku saya yaitu petani jagung di tahun-tahun ini. Yang pertama itu MT1, jagung itu bisa ditanam di tempat tegalan sama hutan atau WKO. Yang kedua itu MT2, kalau ditanam juga bisa ditanam di tempat tegalan sama perhutani dan di tempat
genangan WKO itu. Yang MT ketiga contohnya pada saat ini yang jagung yang saya tanam ini di MT 3 di tempat persalahan sehabis tanam jagung. Maka dari itu proses dari penanaman jagung itu satu yaitu pengolahan tanah itu harus dibersihkan dulu, nanti disemprot sama rumput obat bakar, nanti bisa bersih langsung bisa ditanami, dipasang itu karenan atau untuk pengairan itu bisa lancar gitu. Makanya kalau sudah ditata itu langsung ditanami benih jagung, langsung ditaju sama langsung diulurkan, nanti untuk merapatkan itu diurus sama petroganik yang habis itu langsung sudah bisa pertumbuhannya udah bagus, langsung sekitar umur 10 sampai 15 langsung bisa di pupuk pertama, langsung dilihat lagi itu ada kondisi rumputnya bagaimana. Kalau sudah ada rumputnya langsung saya ini kasih obat dengir jagung yaitu dari herbisida. Maka dari itu untuk perawatan itu agak ringan, jadi tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Untuk selanjutnya yaitu tanaman jagung umur sekitar 30 hari sampai 35 hari untuk pemupukan kedua. Nah, untuk selanjutnya juga kadang-kadang di musim MT3 ini kan musim kemarau, juga ada kekurangan air, ada apa itu dibantu dengan alhamdulillah di kelompok tani Jatiwaras ini di Dukuh Benderan Desa Bawu ini ada bantuan IRPOM dari pemerintah ya, itu sudah dilaksanakan yaitu untuk menolong dari petani-petani di kelompok tani Jatiwaras, khususnya yang di lokasi ini sudah ada alat-alat semuanya yang diairkan itu bisa lancar untuk menolong dari petani-petani ini. Maka dari itu untuk selanjutnya jagung itu sudah 75 hari sampai 80 hari sudah seperti ini, sudah ada kunjungnya, sudah ini perkembangannya beginilah. Ini sekitar 75 sampai 80 hari. Selanjutnya untuk perawatan mengenai ini jagung itu cuma ada hama ular itu sekitar umur 15, 20 sampai 30, 35 hari. Itu yang saya rawat itu untuk mengobati dari hama itu inseknya yaitu mertir atau ya itulah mertir, itu sekitar untuk menangani itu. Tapi alhamdulillah untuk menangani adanya hama jagung itu mudah sekali ya, ini sudah tercapai beginilah hasilnya. Maka dari itu untuk panen selanjutnya sekitar umur 100 sampai 105 hari itu panen jagung. Maka umur jagung sekitar umur 100 sampai 105 hari. Ya, untuk selanjutnya itu kan saya sudah berbicara dengan umur jagung sekitar itu 100 sampai 105 hari. Maka dari itu dari panen raya harapan dari petani-petani khususnya saya selaku petani jagung dan untuk petani-petani yang lain, harapan untuk pemerintah untuk membantu untuk harga jagung itu jangan dijatuhkan harga. Harapan petani itu harga bisa maksimal untuk menunjang kesejahteraan petani kita yang sudah menanam jagung ini. Terima kasih, mudah-mudahan harapan dari petani khususnya saya sendiri ini nanti bisa untuk mensejahterakan dari masyarakat untuk petani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.